Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar bahasa Inggris ya. Bersama saya Miss Aam dan hari ini kita akan belajar tentang simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu. Penasaran? Ayo kita belajar bersama. Jadi, simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu. Keterangan waktunya bisa yesterday, last night, last week, last month, last year, 2 days ago, atau this morning bahkan bisa. Oke, nah sekarang mari kita lihat, kita kupas bagaimana cara membuatnya. Siap ya? Nah sekarang kita ke rumusnya. Simple past tense. Untuk kalimat positif, rumusnya subjek diikuti dengan kata kerja kedua. Jadi kita di sini menggunakan kata kerja kedua ya. Untuk negative sentence, kalimat negatifnya subjek diikuti dengan kata did not atau didn't, diikuti dengan kata kerja ke satu. Jadi untuk kalimat negatif, kata kerjanya balik ke kata kerja ke satu, begitu. Nah, untuk kalimat interrogatifnya yang kita letakkan di awal sendiri adalah did-nya. Kata bantunya did untuk simple past tense ya. Jadi did-nya di depan, lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan kata kerja ke satu. Begitu. Jadi kata kerja keduanya dipakai untuk kalimat positif saja. Untuk kalimat negatif dan tanya kita menggunakan kata kerja ke satu. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Untuk kalimat positif, kalimatnya she watched a movie yesterday. Oke, kita kupas ya. Subjeknya adalah she. Kita masukkan rumusnya. Subjeknya she, kemudian watch di sini adalah kata kerja kedua. Oke. A movie di sini adalah objeknya. Dan yesterday di sini adalah keterangan waktu. A movie di sini adalah objeknya ya, dan yesterday adalah keterangan waktu. Ini boleh ada, boleh tidak. Ini merupakan pelengkap kalimatnya. Pada intinya, kalimatnya adalah subjek diikuti kata kerja kedua. Ini udah betul kalimatnya. Begitu, kalaupun tidak ada pelengkap belakangnya. Oke, kemudian kalimat negatifnya menjadi she did not atau didn't watch a movie yesterday. Oke, she di sini adalah subjeknya, lalu diikuti dengan did not atau didn't. Di sini kata bantunya did, diikuti dengan not, lalu diikuti dengan kata kerja ke satu. Ingat, kata kerjanya balik lagi ke kata kerja ke satu. Kenapa? Karena sudah ada kata bantu did di sini. Udah ada kata bantu did-nya, udah muncul di sini, maka kata kerjanya balik ke kata kerja ke satu. Lalu yang belakang ngikut aja, a movie yesterday. Begitu, ini pelengkap kalimatnya ya. Tadi a movie itu objeknya, yesterday itu keterangan waktunya. Nah, sekarang kita ke kalimat tanyanya. Untuk kalimat tanyanya, maka yang kita letakkan di awal sekali itu adalah kata bantunya, yaitu did-nya. Oke, baru diikuti dengan subjeknya, lalu diikuti dengan kata kerja ke satu. Ingat, kata kerjanya balik lagi ke kata kerja ke satu karena sudah ada kata bantu did di sini. Kemudian a movie yesterday, ini pelengkapnya, komplemennya. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Did she watch a movie yesterday? Apakah dia nonton film kemarin? Kita jawab iya, maka kita tulis dengan yes, koma. Yang ditanyakan siapa? Dia, maka she. Lalu diikuti dengan kata bantunya ini, yes she did.
titik. Itu kalau iya. Kalau tidak, bilangnya gimana? No, koma, lalu yang ditanyakannya dia. Jadi she di sini. No, she, muncul kata bantunya diikuti dengan not, menjadi no, she didn't. Harus disingkat ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke regular versus irregular verbs. Ini adalah beberapa kosakata yang ada di buku Betty Scramper Azhar. Yang pertama, regular verbs. Apa itu? Yaitu kata kerja beraturan. Bagaimana cirinya? Kalau kata kerja beraturan, cirinya ini kata kerja kesatunya. Nah, kata kerja keduanya itu hanya menambahkan D atau ED saja dari kata kerja ke satu. Contohnya nih, work. Oke, work menjadi work. Dia ditambah ED. Oke, karena berakhiran dengan huruf K atau konsonan. Kalau berakhiran dengan huruf konsonan ditambah ED. Contohnya lagi, watch. Watch. Ya, berakhiran dengan huruf H di sini, maka ditambah ED. Lalu, yang ketiga, kata kerja yang berakhiran dengan huruf E, huruf vokal ya. Maka huruf E di sini kita hanya menambahkan D saja. Sama dengan like. Like berakhiran dengan huruf E, maka tambahkan D saja. Jadi tidak ED. Jadi nanti double E di sini, tidak ya. Kemudian yang kelima, contohnya adalah study. Study menjadi studied. Y di sini kita ubah menjadi I, lalu ditambahkan ED. Kenapa? Karena sebelum huruf Y di sini adalah huruf D. Dan D di sini adalah huruf konsonan. Seperti itu. Huruf D-nya adalah huruf konsonan, maka Y-nya diubah menjadi I dulu, baru ditambah ED. Sedangkan kata play ditambah ED, tapi tidak diubah menjadi I. Kenapa? Karena sebelum huruf Y di sini ada huruf A, huruf vokal. Jadi Y-nya tidak diubah menjadi I, tetapi langsung ditambah ED saja. Nah, untuk yang kata nomor 7 ini agak sedikit berbeda ya. Ini stop. Satu syllable atau satu suku kata. Susunan hurufnya ini adalah konsonan, huruf konsonan atau huruf mati T, lalu O huruf vokal dan P huruf mati juga atau konsonan. Jadi disebut dengan CVC. Konsonan, vokal, konsonan. Huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Maka di sini kita doublekan huruf yang terakhirnya. Jadi stop di sini menjadi double P di sini. Baru ditambah dengan ED. Ya, contoh lainnya adalah kata plan. Ini sama. Plan, L itu konsonan. A itu vokal, huruf vokal, dan N itu juga huruf konsonan, CVC. Maka N-nya didabelkan di sini, baru ditambah dengan ED. Begitu ya. Ini untuk kata kerja beraturan. Nah, kemudian mari kita lihat ke kata kerja tidak beraturan. Yang pertama itu ada kata go. Go menjadi went, have menjadi had, make menjadi made, eat menjadi ate, take menjadi took, write menjadi wrote, buy menjadi bought. Ingat GHT dibunyikan dengan T, bought. Lalu think berubah menjadi thought. Kenapa disebut dengan irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan? Karena memang bentuknya tidak beraturan, nggak ada patokannya sama kayak regular verbs tadi.
Ini kan seragam tuh. Kalau nggak ditambah ed ya ed gitu. Kalau kata kerja tidak beraturan, bentuknya berubah. Dan kemudian pertanyaannya, bagaimana cara tahu dari go itu menjadi went, have itu menjadi had? Rumusnya bagaimana? Tidak ada rumusnya. Jadi untuk mengetahui bentuk pertama dan keduanya itu harus dihafal. Begitu ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana cara membacanya. Dari bab 1 ke bab 2 ini. Ya, di sini sudah ditambahkan D atau ED. Nah, ada 3 cara pengucapan penambahan D atau ED ini. Yang pertama, itu dibunyikan dengan bunyi teh. Kedua dibunyikan dengan bunyi deh. Dan yang ketiga dibunyikan dengan id. Oke. Nah, kapan dia berbunyi dengan teh? Ketika kata kerja pertama ini berakhiran dengan bunyi voiceless atau tidak bergetar. Contohnya work. Bunyi keh di sini dianggap voiceless sehingga ed-nya di sini dibunyikan dengan teh. Dari worked menjadi worked. Gitu. Dari work menjadi worked. Kemudian watch. Bunyi cah. Ya, di sini bukan hurufnya ya, tapi bunyinya cah. Cah itu juga dianggap voiceless atau tidak bergetar. Maka ed-nya di sini dibunyikan dengan teh. Watch menjadi watched. Begitu. Kemudian love, bunyi the. Nah, the itu adalah voiced atau suara yang bergetar, maka ed-nya di sini dibunyikan dengan the. Gitu, menjadi loved. Dari love menjadi loved. Bunyinya the di sini bukan teh ya. Like sama dengan word tadi, menjadi liked. Bunyi teh di sini, teh, ini deh, ini teh, ini teh, karena di sini voiceless, ini juga voiceless, ini voiced, itu suara yang bergetar. Like itu voiceless, tidak bergetar. Kemudian kita ke study, y di sini, y itu adalah voiced sound. Jadi suara yang bergetar, maka ed di sini dibunyikan dengan d. Jadi studied. Bukan studied, tapi studied. Gitu. Play juga sama. Play, y-nya ini voiced sound, maka menjadi played. Di sini dibunyikan dengan d. Kemudian stop. Stop, bunyi P ini adalah voiceless, maka ed di sini dibunyikan dengan stopped. Stopped. Oke, yang terakhir adalah plan. Plan, bunyi ini adalah voiced atau bergetar, maka di sini ed-nya dibunyikan dengan d, menjadi planned. Nah, untuk contoh kata kerja kedua yang dibunyikan dengan ed, ini contohnya. Wanted, decided, visited. Karena kata-kata kerja ini berakhiran dengan bunyi teh dan deh. Jadi, kalau kata kerja kesatunya berakhiran dengan bunyi teh atau deh, maka ditambah ed. Bacanya menjadi dari want menjadi wanted, decide menjadi decided, visit menjadi visited. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita ke contohnya. Lihat di sini perintahnya ubah menjadi bentuk kalimat simple past tense. Ingat, kalimat simple past tense rumusnya subjek diikuti dengan kata kerja kedua, betul. Nah, mari kita ke soal kalimat nomor 1. I go to the market yesterday. Subjeknya di sini adalah
I. Oke, setelah I diikuti dengan kata kerja kedua. Maka dari go menjadi went. Betul, went. Menjadi I went to the market yesterday. Kalimat nomor 2. She studied hard last night. Subjeknya she, kata kerjanya dari study berubah menjadi studied. Betul sekali. Studied. Y-nya diubah menjadi I, baru ditambah ed. Oke, ini kata kerja beraturan ya. Yang ini kata kerja tidak beraturan. Oke. Kemudian yang ketiga, they have a party on Saturday. Subjeknya they, kata kerjanya have, berubah menjadi had. Oke. Have menjadi had karena ini kata kerja tidak beraturan. Oke. Kemudian nomor 4. He write a letter 2 days ago. Subjeknya adalah he, kata kerjanya write. Write berubah menjadi write it. No, tapi wrote. Oke. He wrote a letter 2 days ago. Ini adalah kata kerja tidak beraturan. Yang terakhir, nomor 5. We watch a movie last weekend. Subjeknya adalah we. Kemudian kata kerjanya dari watch menjadi watch. Betul sekali. Ini adalah kata kerja beraturan. Kita hanya menambahkan ed saja. Oke, mudah sekali ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Perintahnya ubah menjadi kalimat negatif. Ingat, kalimat negatif itu simple past tense, rumusnya subjek diikuti dengan didn't. Oke, didn't lalu diikuti dengan kata kerja ke satu. Iya, kata kerjanya balik ke satu karena sudah ada kata bantu did. Oke, mari kita kerjakan. Nomor 1, dari she visited her grandparents last weekend menjadi she, subjeknya tetap she, lalu diikuti dengan didn't. Betul, she didn't. Dari visited berubah menjadi visit. Balik ke kata kerja ke satu. Lalu her grandparents last weekend. Oke, yang belakang ikut saja ya. Oke, yang kedua. They played football yesterday afternoon. Menjadi subjeknya tetap oke, they. Setelah they, didn't, iya, didn't. Lalu kata kerjanya iya, play menjadi played menjadi play saja karena ini kata kerja beraturan. Tinggal membuang ed-nya saja ya. Football yesterday afternoon. Oke. Kemudian yang nomor 3. He watched a movie last night. Subjeknya he, lalu diikuti dengan didn't, iya, he didn't. Watched verb kedua berubah menjadi watch. Oke, balik ke verb 1, watch saja. Ini kata kerja beraturan, jadi verb satunya tinggal membuang ed-nya. Oke. A movie last night.
Oke, sekarang kita ke kalimat nomor 4. He studied English last Monday. Oke, subjeknya adalah he, ini subjeknya, lalu diikuti dengan didn't. Oke, he didn't. Lalu kata kerjanya, kata kerja ke satu ya, menjadi study. Didn't study English. Kapan? Last Monday. Begitu. Oke, yang terakhir. I went to the market this morning. Subjeknya adalah I. Oke. Lalu setelah subjek diikuti dengan didn't. Oke, didn't. Lalu kata kerja ke satu. Nah, dari when, kata kerja ke satunya adalah go. Betul sekali. Go to the market this morning. Oke, jadi begitu ya. Sekarang kita ke latihan selanjutnya. Perintahnya ubah menjadi kalimat tanya. Oke, ingat. Untuk kalimat tanya yang berada di awal sekali adalah did-nya, kata bantunya. Jadi kita awali dengan did. Setelah did diikuti dengan subjek, ya, kemudian diikuti dengan kata kerja ke satu. Betul sekali. Jadi did, subjeknya siapa? Subjeknya di sini adalah you, maka did you. Oke, kemudian kata kerjanya finished. Ini verb 2 kita ubah menjadi kata kerja ke satu, menjadi finish. Oke, did you finish your homework last night? Tanda tanya. Oke, betul sekali nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Kita awali dengan kata did. Oke, setelah did adalah subjeknya. Dan di kalimat ini subjeknya adalah she. Oke, good. Did she. Setelah itu kata kerja ke satu. Dari cooked menjadi cook. Cooked dinner. For her family. Tanda tanya. Oke, lanjut ke nomor 3. Di awal adalah did-nya. Oke, setelah did diikuti dengan subjek, yaitu they. Lalu kata kerjanya dari cleaned menjadi clean. Dari cleaned jadi clean, ed-nya dibuang, lalu the classroom yesterday. Tanda tanya. Oke, mari ke nomor 4. Oke, di awal kita tuliskan did-nya. Oke, setelah did, subjeknya yaitu he. Oke, kata kerjanya bought. Bought verb 2. Verb satunya adalah buy. Oke, betul sekali. Did he buy a new book last week? Oke, tanda tanya. Seperti itu. Terakhir,
The students studied for the test. Di awal kita berikan did-nya. Baru kemudian diikuti dengan subjeknya. Subjeknya yaitu the students. Iya. The students. Lalu kata kerjanya adalah studied. Verb satunya menjadi study. Betul. Study for the test. Tanda tanya. Oke, very good. Nah, sekarang mari kita jawab. Did you finish your homework last night? Apakah kamu sudah menyelesaikan PR-mu tadi malam? Oh iya. Maka jawabnya yes, koma. Karena ditanyakan kan kamu, apakah kamu tuh? Dia bertanya ke kita, apakah kamu sudah selesai? Ya, saya sudah selesai. Maka menjadi I. Kata bantunya adalah did. Yes, I did. Did she cook dinner for her family? Apakah dia masak makan malam untuk keluarganya? Tidak. Maka kita jawab dengan no, koma. Yang ditanyakan dia, maka di sini she tambah did dengan not menjadi didn't. No, she didn't. Oke. Yang ketiga, did they clean the classroom yesterday? Yes. Maka yes, koma. Yang ditanyakan mereka, maka they. Yes, they did. Oke, betul sekali. 4. Did he buy a new book last week? Tidak, dia tidak membeli buku. Maka jawabannya no, koma. Jadi ditanyakan dia, maka menjadi no, koma. He tambah did dan not menjadi no, he didn't. Yang terakhir, did the students study for the test? Iya, mereka belajar. Yes, yang ditanyakan kan the students. The students itu kan banyak, maka kata penggantinya adalah they. Yes, they did. Begitu. Nah, teman-teman, demikian tadi kita sudah belajar tentang simple past tense. Tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Oke, kata keterangan waktunya bisa last night, yesterday, last week, last month, last year, 2 days ago, dan lain sebagainya yang merujuk pada keterangan waktu yang sudah berlalu. Oke, kemudian rumusnya adalah subjek diikuti dengan kata kerja kedua. Kalau untuk kalimat negatif dan tanya akan muncul kata bantu did, sehingga kata kerjanya untuk kalimat negatif dan tanya, kata kerjanya kembali ke kata kerja ke-1. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar jika ada update kalian langsung dapat notifikasinya. Berikan juga komentar kalian di sana apa yang ingin kita diskusikan di video selanjutnya. Terima kasih, see you.